Dia ngomong orang Arab itu tidak menggunakan bahasa Arab asli. Bahasa Arab asli itu yang mana maksudnya? Kalau mereka pakai dialek Amiyah, dia bilang dialek Amiyah. Terus Amiyahnya itu Amiyah bahasa apa? Betul. Bahasa Urdu. Kialit dike. Oke. Ana selalu mengambil permisalan orang Indonesia pun setiap hari nggak pakai baku. Iya betul. Ini kita ngomong pakai. Kita sekarang ngomong ini Amiyah Iya, Indonesia ini. betul kan? Iya kan? Iya. Kita nggak pakai baku. Likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal. Jadi setiap tempat ya ada. Ya perkataannya akan seperti apa gitu kan? Di sini mereka itu bukan nggak paham, bukan nggak berbahasa Arab asli, bukan. Oke. Mereka itu tidak menjawab ngangguk-ngangguk yang dibilang sama karena kita nggak bisa mengeneralisir. Oh kita belajar bahasa Arab, udah fokusnya adalah Quran hadis. Sedangkan ada orang di luar sana dia yang kerja di sana profesional, dia butuh untuk berkomunikasi dengan orang Arab. Terus mereka harus pakai bahasa apa? Dia mengatakan belajar bahasa Arab itu bukan untuk ngomong sama orang Arab asli. Justru kalau kita pengen mengetes kemampuan bahasa Arab kita sudah sejauh mana, ya harus komunikasikan. Iya sama orang Arab asli gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal ahbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama diskusi ngebahas hal yang seru. Ron, ini Ana akan ngasih tahu ente satu video nih, Masya Allah. Yani ente lazim tishuf hadal video. Kalian tau gak sih, orang Arab yang ngomong bahasa Arab itu sedikit. Terus mereka pakai bahasa apa selama ini? Pakai amiyah atau dialek. Kita akan cari orang Arab, ajak ngobrol dia dengan bahasa Arab asli. Bas. Oke, awal maqta'. كيف هذا أول مقطع. بداية المقطع. طيب. إيش قالوا؟ قال عشان وقال kita akan cari orang Arab asli. لا. هو قال bahasa Arab, orang Arab tuh nggak pakai bahasa Arab asli. أيوة طيب. هذا يعني موضوع الفيديو صح؟ أيوة. Tapi mereka pakai dialek. Oke. طيب ممكن على طول بعطي مداخلة. Awalan dia bilang bahasa Arab, orang Arab itu nggak pakai bahasa Arab asli tapi mereka pakai dialek. Oke. Ini menurut Ana lucu sih. Kenapa? Dialek itu kan sebenarnya salah satu bagian dari bahasa. Oke. Ya kan? Kalau mereka pakai dialek Amiyah, dia bilang dialek Amiyah. Terus Amiyahnya itu Amiyah bahasa apa? Betul. Bahasa Urdu. Kialit dike. Oke. Bahasa apa yang mereka pakai? Bahasa Arab. Okay. Dan ente kemarin ketemu sama Syekh siapa? Syekh Faris Al-Hamdi, Imarati. Al-Hamdi ma'alaish. Al-Hamdi. Taib, orang Imarati kan. Iya. Dia bilang apa pas tanya tentang Amiyah? Ana nanya sama dia kan, Syekh, Amiyah itu apa sebenarnya kata dia? Ashan wa qal al-Ammiyah hiya juz atau far' mushtaq ila al-fusah. Mushtaq min al-fusha. Iya, sah. Mushtaqun min al-fusha, sah? Dari situ sudah jelas kalau Amiyah itu sebenarnya mushtaq, ya kan? Dia tuh menyerap atau mengambil dari fusha. Artinya Amiyah itu turunan dari fusha. Jadi dari pertama videonya aja, Ana nggak tahu apakah dia gara-gara hook. Oke. Biar banyak yang nonton atau gimana, terus dia bilang orang Arab nggak pakai bahasa Arab, terus mereka pakai bahasa apa gitu kan? Nah itu pertanyaannya begini, dia ngomong orang Arab itu tidak menggunakan bahasa Arab asli. Bahasa Arab asli itu yang mana maksudnya? Ya maksud dia mungkin adalah bahasa Arab baku ya, bukan bahasa Arab asli ya. Bahasa Arab baku yaitu fusha. Orang Arab itu nggak pakai bahasa Arab buat itu baku. Dia tidak menebalkan kalimat fushanya di awal. Iya, dia malah bilang bahasa Arab asli, tapi mereka pakai dialek. Nah di sini sudah menyebarkan kesalahpahaman buat orang-orang. Hati-hati buat yang mungkin belum pernah ke Saudi, belum umroh, tapi insya Allah kita doakan mereka umroh gitu kan. Atau mereka yang sudah di sana baru sebulan 2 bulan, bahasa itu gak cuma bahasa, ada budaya juga. Ya kan, kemudian kita melihat juga ada kebiasaan-kebiasaan manusia. Jadi bahasa itu bukan cuma sekedar bahasa, lebih dari itu. Ya. Makanya mungkin beliau ini baru di Mekah, terus habis itu sudah mengambil kesimpulan terlalu cepat. Betul. Sah. Dan seharusnya memang ini mungkin ya masih banyak yang nonton itu. Mereka tuh nggak tahu bahasa Arab Fusha itu apa, kemudian dialek itu apa, ya kan? Padahal kita sering menjelaskan berkali-kali ya. Betul. Intinya gini, mungkin bagi yang baru nonton video ini kita akan jelaskan bahasa Arab baku atau Fusha itu adalah bahasa yang merupakan standar yang biasa digunakan di Al-Quran, kemudian biasa digunakan di kitab-kitab yang tebal-tebal itu kan. Biasanya juga kalau kita ngomongin tentang pelajaran agama, ya kan, usul fiqih, sirah nabawiyah,
itu semuanya menggunakan bahasa Arab standar itu, yaitu fusha tadi ya. itu. Kemudian amiyah itu adalah bahasa sehari-hari atau bahasa gaulnya ya, bahasa sehari-hari lah, bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, jadi orang Arab itu menggunakan yang amiyah ini untuk sehari-harinya, karena yang fusha itu banyak sekali kaidah ya kan, banyak sekali tata bahasa dan sebagainya. Itu memberatkan mereka untuk berbicara, sehingga mereka menggunakan amiyah. Ana selalu mengambil permisalan orang Indonesia pun setiap hari nggak pakai baku. Iya betul. Ini kita ngomong pakai. Kita sekarang ngomong ini amiyah Indonesia ini, betul kan? Iya kan? Iya. Kita nggak pakai baku. Kita sehari-hari pakai bahasa yang sehari-hari lah. Sama orang Arab juga begitu. Betul. Nah, jadi jangan pernah kita bilang orang Arab itu harus pakai fusha 24 jam. Ya, betul. Iya kan? Kita juga harus pakai Indonesia 24 jam, bisa nggak kita? Nah, kan selalu bilang gitu. Oke. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Istamir. Terus mereka pakai bahasa apa selama ini? Pakai amiyah atau dialek. Kita akan cari orang Arab, ajak ngobrol dia dengan bahasa Arab asli. Kira-kira bisa nggak? Min وين؟ أنا عندي سؤال. أنت عربي؟ نعم. لماذا لا يتكلم العرب بلغة العربية الفصحى وعندما يتحدث أحد بلغة فصحى يضحكون عليه؟ أنا أندونيسي تعلمت اللغة العربية 4 سنوات وعندما جئت هنا وأكلمهم بالفصحى يضحكون علي. تعال نواف. أنا عندي سؤال. نتكلم يقول أنتم ما تتحدثون. إحنا ما نتحدث، هذا في زمان أول. أنا خلاص هذا كلام. زمان أول. عليك أنا جاهل. ما اسمك؟ هادي. نواف. علي. رمضان. Bas, oke. Di sini mungkin yang ingin Ana sampaikan adalah pertanyaan, beliau bertanya, mencari orang Arab dan bertanya kepada orang Arab, ya kan? Sebenarnya situasinya dan kondisi kurang tepat ya. Ya kan, nas mashghulin, nas بيشتغلوا يا طيب هم مش قاعد يشرب قهوة صح مش قاعد يتقهوى لا هو مشغولين هم مشغولين dia bertanya kepada orang yang lagi sibuk ya kan, dan pertanyaan yang disampaikan tuh pertanyaan-pertanyaan yang kayak deskripsi gitu. Mengapa orang Arab tidak berbicara bahasa Arab baku, dan ketika saya berbicara bahasa Arab baku mereka menertawakanku. Itu pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang menurut Ana itu harus berpikir kita, harus bernalar ya kan. Sedangkan ada syakhs مشغول يشتغل ما عنده وقت عشان يفكر على الجواب صح. Jadi situasi dan kondisinya kurang pas untuk bertanya seperti itu. Ini sebenarnya kayak kalimat Arab tuh pernah mengatakan likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal. Jadi setiap tempat ya ada perkataannya akan seperti apa gitu kan. Begitupun pertanyaan yang akan dilontarkan tuh kita harus tahu kondisi. Betul. Nah, dan ketika dia jawab pertanyaan dia, kenapa orang itu kan manggil temannya satu ismu Nawaf, Nawaf ta'ala. Terus Nawaf itu bilang ada zaman awal. Billah alaik ya akhoya. Zaman awal itu bahasa apa? Fusha. Bahasa Arab fusha juga ya kan? Terus apanya yang dia bilang dia bilang nggak pakai bahasa Arab asli coba? Ya kan? Artinya adalah mereka bisa menjawab, mereka mengerti. Cuma pertanyaannya terlalu berat ditanyakan di keadaan kondisi yang betul. Gak tepat. Bahkan tatkala beliau mengatakan Mas Muka, dijawab sama dia Hani. Iya kan, dia jawabnya Hani kan. Hani wala Hadi, ba'dan Nawaf. Ya kan? Berarti dia paham apa yang dikatakan dengan bahasa Arab Fusha. Bahkan kan? ditimbali kuntum masmuka sah. Ya kan? Ayo Ramadan terus kan. Ramadan dibilang ana lista Sya'ban. Maksud ana adalah di sini mereka itu bukan enggak paham, bukan enggak berbahasa Arab asli, bukan. Mereka itu tidak menjawab ngangguk-ngangguk yang dibilang sama karena pertanyaan terlalu berat untuk ditanyakan di kondisi yang orang lagi tahu nggak sih lagi riwah dan sebagainya. Wah itu mengapa kita tidak berbahasa Arab Fusha, terus ketika kita berbahasa Fusha kalian mertawakan kita. Ya Allah madri, itu pertanyaan yang harus dijabarkan latar belakangnya, rumusan masalahnya apa, pembahasannya apa. Ada mungkin as-su'al munasib في المحاضرة العامة. لو هو يطرح السؤال في الدورة لغة عربية أو محاضرة عامة باللغة العربية ممكن فيها واحد يجاوب على السؤال. طيب لكن هو
طريق عام وفي شارع ويقول لك لا. طيب. وفي وقت الدوام يعني صح؟ Iya. صح. طيب. Nikammil al-video. Kenapa aku bilang dia orang Arab, dia orang Mekah. Dia pas gua ajak ngomong bahasa Arab fusha, bahasa Arab asli, dia ngangong-ngangong nggak bisa kan. Tapi teman-teman ingat kata Umar bin Khattab, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Kita belajar bahasa Arab bukan untuk ngomong sama orang Arab. Kita belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, untuk memahami kitab-kitab para salafus saleh. Oke. Pertanyaan Ana sama dia sebenarnya adalah kita belajar bahasa Arab bukan untuk ngomong sama orang Arab, ya kan? Kitanya siapa? Oke. Kitanya siapa? Terlalu mengeneralisir, ya kan? Setiap orang tuh punya tujuan. Ya. Kul wahid lu hadaf. في واحد يتعلم عشان القرآن والحديث ما شاء الله تبارك الله وإحنا نتعلم اللغة العربية كذلك كان لأن عشان نفهم القرآن والحديث لكن إحنا كمان وكما بعض الناس belajar bahasa Arab juga untuk kegiatan atau bekerja mereka di sana. Sah wala la? Sah. Ya kan? Ada punya tujuan lain. Kita nggak bisa mengeneralisir. Oh, kita belajar bahasa Arab udah fokusnya adalah Quran hadis. Sedangkan ada orang di luar sana dia yang kerja di sana profesional. Dia butuh untuk berkomunikasi dengan orang Arab. Terus mereka harus pakai bahasa apa? صح. يعني زي المشاركين في أكاديمية حيفا. صح. طيب. عشان عندهم الأهداف متنوع صح؟ الأهداف متنوعة. واحد يشتغل في أرامكو، واحد يشتغل في نيوم، واحد يشتغل في قطر إنرجي، واحد مطوف، واحد صح ولا لا؟ طيب صح. متنوع. فكkita nggak bisa na'ammim كل شيء kita sebut satu tujuannya itu Al-Quran hadis. Nggak semuanya seperti itu. Tapi sebenarnya gini juga Ron, dia mengatakan belajar bahasa Arab itu bukan untuk ngomong sama orang Arab asli. Iya. Justru kalau kita pengen mengetes kemampuan bahasa Arab kita sudah sejauh mana, ya harus dikomunikasikan. Iya, sama orang Arab asli gitu kan. Jadi bukan Anda ngomong sama ente baik bahasa Arab, ini sebenarnya afdol. Tapi kan lebih afdol lagi kalau orang Arab yang menilai. Wah, Masya Allah, ente takalam Arabi kuis, ya kan. Nah. Ya gini loh, itu sebenarnya Anda balik lagi subjektif sebenarnya. Ya, cuma Anda lebih setuju saat Anda bilang kalau orang Arab, kalau tujuan dari bahasa adalah untuk berkomunikasi. Iya, untuk berkomunikasi. Tujuan bahasa adalah untuk memahami. Dia bilang untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya kan. Tetapi nggak sebatas itu, karena mahara itu ada 4. Ya. Kembali ke sini lagi nih dasarnya. Ya kan? Ya. Kalam, istima', qira'ah, kitabah. Sah. Kalau kita memahami Quran hadis berarti kita qira'ah, kisah. Mungkin kita, mungkin istima', sah. Tabul kalam. Aywa, terus mau dikemanain yang kalam? Iya enggak? Nah itu udah di situ udah harus diluruskan. Tapi balik lagi ke statement beliau yang bilang orang Arab tadi kan anak tanya pakai bahasa Arab asli atau bahasa Arab fusha, mereka ngangong-ngangong, ya kan? Ngangong-ngangong itu sebenarnya bukan berarti dia nggak paham, ya kan? Tetapi pertanyaan yang diajukan itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebenarnya di sini yang tidak tahu tempat itu siapa. Nah, jadi pertanyaan besar kan? Iya, ya kan? Terus dia bilang tujuan kita belajar bahasa Arab bukan untuk ngomong sama orang Arab. Terus kenapa dia ngomong sama orang Arab barusan? Pertanyaan tadi dia ngomong bahasa Arab sama orang Arab. Iya, terus kenapa dia ngomong bahasa Arab tadi? Oke. Jadi ini banyak keambiguitasan di konten ini. Dan kalau misalnya untuk memahami Quran dan hadis, khalas uq'ud fil masjid, uq'ud fil halaqah, khalas istami' ila al-muhadara min syekh, khalas اقرأ الكتب. طيب. Oke. خلاص لا تتكلم مع الناس karena dia bilang bukan tujuannya untuk ngomong bahasa Arab. Sah wala la? Tapi sendirinya ngomong pakai bahasa Arab. Jadi please, ini pesan buat orang yang baru ada di Arab. Gimana turun pesan turun? Orang yang mungkin jadi mutawif lah, mungkin baru punya travel umroh lah, baru ngelihat suasana di sana, sudah cepat mengambil kesimpulan. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan karena jatuhnya ya kita sendiri yang cringe, tahu nggak sih? Kita sendiri itu yang kayak apaan sih orang orang Arab atau orang yang udah lama di sana ngelihat orang Indonesia itu ya kayak sebut. Iya kan? Kenapa nih orang ini banyak seperti itu, ya kan? Sudah mengambil kesimpulan-kesimpulan yang cepat. Ansahkum ya syabab, ya akhi,
شوف حواليك طيب شوف حواليك وتعلم منهم كيف العادات كيف التقاليد وكيف الثقافة صح. طيب jangan jadi orang yang baru sebulan 2 bulan di Arab udah seakan-akan paling tahu gimana orang Arab, budaya orang Arab, kebiasaan orang Arab segala macam. Dan bukan baru tahu ya, sering memegang hadis ta'allam al-lugha al-arabiyyah la'anna juz'un min dinikum. Terus Al-Qur'an itu bahasa Al-Qur'an surga. Sah, hada sah. Tapi yang namanya orang Arab wajar kalau misalkan dia itu tidak bisa bahasa Arab fusha. Ya. Kenapa? Mungkin dari kecil ada yang tidak berpendidikan. Nah itu. Mungkin ada di padang pasir. Nah. Ya kan? Terus kalau misalkan mereka nggak bisa bahasa Arab baku, terus kita harus gimana? Menganggap bahwa diri kita yang paling oke? Ya. Enggak. Ana bukan membahas mengenai bahasa fusha atau amiyah. Enggak. Mana yang lebih bagus? Enggak. Cuma kita jangan terlalu judgmental gitu loh. Karena sebenarnya sama ya, fenomena itu kan nggak di Arab aja, di Indonesia pun kita masih banyak menemukan, ya mungkin di sekeliling kita orang Indonesia nggak bisa pakai Indonesia baku dengan yang konsep EYD gitu kan, iya kan, itu masih banyak banget buta dengan bahasa itu, dan itu mungkin terjadi sama semua kalangan. Sah. Gitu. Dan kita juga sebagai orang Indonesia yang belajar bahasa Arab, ya ketahui tujuan kita, buat apa? Lisyughul lifahmi al-Quran wal hadis. Untuk apa gitu? Idza haddad hadafak ana untuk al-Quran hadis, ma'lish, jangan sok kenal sok dekat terus ngobrol sama orang Arab menggunakan bahasa kitab. Ya kan? Misalnya, ya Muhammad la budda an tatakallama bil lughatil arabiyyah al-fusha li'anna hadha juz'un min dinikum. Ini namanya enggak tahu kebiasaan sepertinya. Jadi kita tuh jatuhnya kayak orang Arab tuh bakal bilang ya. Jadi sebenarnya kalau kita pun mau mencomot dalil gitu ya, dalil itu kan hujah gitu ya, dalam membangun suatu argumen, seharusnya sesuai juga dengan latarnya gitu kan. Oke lah, tadi disampaikan Masya Allah tabarakallah yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu anjuran sangat luar biasa bagi seorang muslim ya kan. Tapi mengutip itu asal-asalan itu juga berbahaya. Nah, itu jadi maksudnya sebenarnya. Ya semoga aja lah dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini bisa pertama membuka wawasan buat orang yang mungkin belum pernah ke sana atau mungkin orang yang baru ke sana tapi belum tahu banyak tentang di sana. Kita harus banyak-banyak diskusi, dan anak bukan menggurui enggak, tapi anak meluruskan. Betul. Jangan sampai kita jadi orang Indonesia yang males. Kita di sana tuh jadi malah di bahan tertawaan orang-orang gitu. Karena apa? Kita merasa kita yang paling oke, yang paling tahu, sedangkan orang-orang Arab tidak paling tahu. Padahal kita sebenarnya kurang tahu. Nah tadi kembali lagi kan dia ngomong begini, tatkala kita ngomong bahasa Arab fusha, terus kita ditertawakan sama orang Arab. Itu kenapa penyebabnya ditertawakan sebenarnya? Pertama, Anas setuju sama orang mereka. Hani atau Hadi itu bilang, itu hak jahil. Yang menertawakan itu bodoh sebenarnya, jahil. Ya kenapa jahil? Dia tidak tahu kalau orang yang ngomong itu bukan ghair natiqin bi lughal arabiyyah. Itu bukan orang native. Jadi wajar kalau misalnya salah-salah gitu kan. Jadi yang menertawakan itu sebenarnya jahil. Tapi kita juga kadang harus bisa objektif. Mereka menertawakan mungkin karena kita itu terlalu pede dengan bahasa kita yang baku, yang terlalu harfiah, ya kan, terus ada nada-nada Indonesianya. Nah, itu mungkin ya. Jadi mungkin itu yang jadi bahan tertawaan. Dan kita dengan pedenya misalnya kita ketemu sama orang, oh ya Muhammad misalkan, atau ya Syekh, aina Makkah kita. Uridu an adhhab ila Makkah. Hal tastati an ta'khudhani ila Makkah misalkan. Orang akan kayak tertawa itu ya wajar menurut anak. Apalagi tadi dengan zauknya zauk Indonya di bawah. Di bawah, gitu. Iya. Jadi belajar bahasa Arab itu nggak boleh baper. Penting. Wallah ya akhu ya, anak waktu di Arab waktu belajar bahasa itu banyak dibully sama orang Arab karena salah inilah. Sampai sejauh mana bullying? Sampai nangis sana, sampai takut mau ngomong lagi. Wah, dibully, diketawain depan orang-orang. Orang-orang Arab itu biasa begitu. Tapi ya kalau anak baper ya anak gak bakalan bisa ngomong bahasa Arab. Nah buat kita juga kalau misalnya kita namanya belajar ditertawakan, yang namanya kita masih belajar ya haidi, mafi muskilah ya. Sah, jangan la tkabbir al-mawdu', ya kan? Jangan digede-gedein, ya kan? Ya sebenarnya secara historis tadi kan pengalaman juga sama. Background anak yang benar-benar konsentrasinya fusah sekali. Iya. Beliau mengatakan 4 sanawat. Ana mungkin 6 sanawat atau 7 sanawat. 4 sanawat هذا قليل. ايوه انا اكثر يعني. في 9 سنوات, انت 6 سنوات, في 12 sana. Tapi pas ke negara Arab tadi, benar-benar kita harus membuka
mata, buka pikiran. Oh begini ternyata. Iya, kita harus terbuka dengan sesuatu yang baru. Betul. Iya. Justru kita yang beradaptasi. Betul. Jangan maksain mereka itu ngikutin gaya kita, metode kita. Benar. Contoh dasarnya gini Ron. Dulu masih bawa banget ya, pas lagi di Mesir kebawa dengan irama Indonesia. Masuk kelas ke teman-teman ada orang Mesir, Yaman dan sebagainya. Kebawa ada di Indonesia. Tok pintu. Assalamualaikum. Kif halukum? Ya kan? Anak tanpa bukan orangnya ketawa maksudnya. Ya kan? Dosen anak pun beliau Masya Allah tabarakallah, ini Ustaz Wail, dijawab sama beliau dengan irama yang sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ana bi khair. Dia mengikuti irama anak, tapi sebenarnya itu sindiran yang sangat halus sekali. Oh, sarkas ya. Ya, gitu kan. Anak Arab pelan-pelan sadar. Ini udah benar ngomong bahasa Arabnya. Karena jamak banyak orang ya kan. Secara kaidah benar. Ya, tapi ternyata zauknya kurang bagus, secara nabar dan nuteknya kurang mantap. Iya. Akhirnya anak perbaiki. Tadi nggak baper. Harusnya begitu memang. Jangan baper, jangan tersindir, jangan gampang tersinggung. Ya, akhirnya sekarang alhamdulillah ya nih. تتكلم Alhamdulillah. أهم شيء زي كذا يا أخويا. أتوقع هذا خلاص هذا Alhamdulillah. Jadi ahbab semuanya baru yang nonton ini atau mungkin baru mengenal dunia Arab gitu ya. Luas banget bahasa Arab itu ya. Itu baru di Mekah, Madinah. Ya kan? Belum nanti bergeser ke negara lainnya. Qatar, Oman, Mesir yang lebih jauh lagi. Masya Allah gitu. يعني المهم أحباب ممكن نلخص من هذا البودكاست هذا البودكاست يعني ممكن يعني إحنا لازم نتعلم صح يعني إحنا كمتعلم لازم نتعلم أكثر وأكثر صح فممكن نجلس مع أحد طيب ونتشاور ونتكلم هذا أهم شيء sehingga kita tidak langsung mudah untuk menjustifikasi suatu hal. Itu penting sekali ya, karena masya Allah nih negara Arab ini, wah dahsyat sekali kalau untuk kita bahas. Iya. Gitu ya. Semoga ini jadi bahan pembelajaran untuk kita semua dan mohon maaf kalau misalnya kita ada salah. Betul. Kita bisa diskusi di mana aja, di komen, silahkan. Atau juga bisa di DM atau juga bisa nomor WhatsApp kita masing-masing. Yallah, nishufakum ala khair, ma'assalamah ya ahbab.